Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class. In this video, we will learn to state rules or obligations and to give suggestions or advice. Di video kali ini kita akan belajar menyebutkan peraturan atau kewajiban dan memberi saran atau nasihat. Nah, sebelum itu mari kita baca dan amati teks berikut ini. We can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita bisa belajar dengan baik jika ruangan kelas bersih dan rapi. Jadi kita harus menjaga kelas kita agar tetap bersih dan rapi. Kita tidak boleh meludah. Kita harus meletakkan sampah di dalam tong sampah. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di atas meja dan di dinding. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan meja guru dan rak setiap hari. Well, after reading the text, do you find the word which is used to state rules or obligations? Setelah membaca teks tersebut, apakah kalian menemukan kata apa yang digunakan untuk menyebutkan peraturan atau kewajiban? Nah, bagaimana dengan teks berikut ini? Mari kita baca dan amati bersama. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris mulai dari sekarang. Kalian harus menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Kalian harus bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalian harus menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalian juga harus mengucapkan perpisahan dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun jangan khawatir, jika kalian membutuhkan bantuan, saya akan membantu kalian. Nah, dari teks kedua tersebut, apakah kalian menemukan kata atau model yang digunakan untuk memberi saran atau nasihat? Kata bantu apakah yang sering diulang pada kedua teks tersebut? Jadi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kata bantu must dan should. Pada teks pertama tadi, pasti kalian menemukan kata bantu must. Kita bisa menggunakan kata bantu must untuk menyebutkan peraturan formal atau official rules. Misalnya untuk menyebutkan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas, peraturan di sekolah, peraturan di bandara, maupun peraturan di tempat lain yang bersifat formal. Contohnya, all students must wear batik shirt from Wednesday to Thursday. Seluruh siswa harus memakai kemeja batik dari hari Rabu sampai hari Kamis. Contoh lainnya, we must wash our hands before entering the mall. Kita harus mencuci tangan sebelum masuk ke dalam mall. Nah, selain itu, kata bantu must juga bisa kita gunakan untuk memberi nasihat, namun yang bersifat sangat kuat, atau strong personal advice. Contohnya, you must stop smoking. Kamu harus berhenti merokok. You must see a doctor immediately. Kamu harus ke dokter secepatnya. Jadi ketika kita ingin memberi saran atau nasihat kepada orang lain dan nasihat itu sangat penting, maka kita bisa menggunakan kata bantu must. Nah, bentuk negatif dari kata bantu must adalah must not. Jika dalam peraturan formal, kata must not biasanya digunakan untuk menyatakan larangan. Berarti jika kata must artinya harus, maka kata must not artinya tidak boleh. Contohnya,
Visitors must not wear shoes inside. Pengunjung tidak boleh memakai sepatu di dalam. Atau pengunjung dilarang memakai sepatu di dalam. Contoh lainnya yaitu, we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Dan kata must not juga bisa kita gunakan untuk memberi saran yang sangat penting. Contohnya, you must not forget to take this medicine. Kamu tidak boleh lupa untuk meminum obat ini. Jadi, pasien tersebut harus meminum obatnya dan tidak boleh lupa, maka nasihat ini tergolong penting atau kuat. Jadi kita bisa gunakan kata must not. Oh no, the bell is ringing. Come on, hurry up. We must attend the flag ceremony on time. Nah, selanjutnya pada teks kedua yang telah kita baca di awal video tadi, kita pasti sering menemukan kata bantu should. Kata bantu should digunakan untuk memberi saran atau nasihat yang bersifat umum. Contohnya, you should listen to more English songs. You should go home. You should study hard to pass the exam. She should go for vacation. You should join the competition because you are talented. Bentuk negatif dari kata should adalah should not. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, you should not be ashamed to speak English. You should not talk so loudly. We should not go to the party. You should not worry so much about me. I will have 2 tests tomorrow, English and science. You should not go to the game. You should study for the test. Our toys are so messy. We should clean up and put the toys in this box. Nah, itu tadi penjelasan tentang penggunaan modal atau kata bantu must dan should. Nah, menurut kalian kata bantu apa yang cocok untuk melengkapi kalimat berikut ini? Apakah kata must atau should? Tulislah jawaban kalian di kolom komentar. See you in the next video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.